Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa. Apa kabarnya, dan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yuni Yuliani. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar dunia Islam, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelum kita lihat, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memiliki 30 juz yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Selain bermanfaat bagi manusia, Al-Quran yang turun pada abad ke-7 Masehi sudah membuktikan bukti ilmiahnya jauh sebelum teknologi modern ada. Apa saja itu? Kita simak videonya. Bertemunya dua lautan yang tidak menyatu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20 yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Quran surat Ar-Rahman ayat 19. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 20. Fenomena ini terletak di Selat Gibraltar dan ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Jacques. Ledakan raksasa atau Big Bang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Big Bang merupakan teori terciptanya alam semesta. Sesuai namanya Big Bang atau dentuman besar. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume 0, semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran. Bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Seperti itulah gambaran awal mula terjadinya alam semesta menurut teori Big Bang. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Alexander Friedman yang berkebangsaan Rusia pada tahun 1922. Kegelapan di dasar lautan. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Pada dasarnya, manusia tidak berkemampuan menyelam lebih dari kedalaman 40 meter tanpa peralatan khusus. Seorang penjelajah bernama Richard Jariot menceritakan bagaimana kehidupan di laut terdalam bumi tersebut. Ia mengatakan bahwa semakin mencapai bagian palung Mariana yang lebih dalam, maka cahaya dari atas permukaan laut semakin menghilang. Subhanallah, masih banyak kebenaran ilmiah dalam Al-Quran. Maka dari itu, janganlah kalian meragukan kalamullah. Allah berfirman, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Itulah beberapa bukti ilmiah yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.